Bertanya tentang apa kita ini di atas, Bang. Tema kita. Apa maksudnya, Bang? Maksudnya ya kita bahas seluruh konsep ketuhanan. Ketuhanan itu ya dia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan tidak ada Tuhan seperti pagan yang menjelma jadi manusia. Itu kalau Tuhan dari agama samawi. Nah, kayak gitu. Karena di kitab saya pun juga laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan segala sesuatu dan sifatnya mukhallafatul lil hawadits. Dia itu berbeda sesuatu dengan baru, ya sesuatu yang baru, dan dia berbeda dengan makhluknya. Nah, apakah Tuhan Anda adalah manusia? Iya, dia semasanya di bumi, dia betul manusia, yaitu Yesus. Tapi semasa dia di bumi, iya, tapi dia menganut 100% manusia dan dia menganut 100% Allah. nah doktrin lagi ini kayaknya. Di mana di bolak-balik saya baca kitab Anda itu tidak pernah saya temukan. Karena itu memang ajaran kami, Bang. Oh, berarti ajaran Anda bukan ajaran Yesus berarti ya? Dia mengajari kami. Oh, kata Yesus sembahlah Allah, bukan dirinya. Anda nyembah siapa? Kami menyembah Tuhan kami, yaitu Yesus. Lah, sedangkan Yesus menyuruh menyembah Tuhannya Yesus. Tidak ada dia menyuruh itu, Bang. Karena wah, kacau dah. Doktrin lagi, korban doktrin pendeta. Nih, abang ya, silahkan abang ya, kita baca aja ya. Nih, aduh, kebanyakan kemakan doktrin rupanya ya. Nih, Bang. Mari kita baca Lukas 4 nomor 8. Tetapi Yesus berkata, ini perkataan Yesus ya. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus menyuruh menyembah Tuhannya. Sekarang Anda nyembah siapa? Sekarang saya boleh tambah, Bang. Coba abang satukan ayat itu dengan Yesaya 43 ayat 11 sampai ayat 11. Yesaya 43. Ada bawa perjanjian lama yang mana di perjanjian lama kagak ada Yesus ya. Oke, gak apa-apa. Mas makin kejebak, Bang. Ente kalaunya ke Yesaya. Nah, nih, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tuhan siapa ini? Ya, Tuhan kami. Tuhan Anda atau Tuhan Yahudi? Tuhan kami. Kalau Tuhannya Yesaya itu dia bukan manusia. Tuhannya Hosea dia bukan manusia. Tuhan Anda manusia atau bukan? Bisa dibilang 100% manusia, bisa dibilang 100%. Itu doktrin, nggak ada tertulis di kitab Anda 100% manusia, 100% Tuhan. Ini coba Anda baca ya. Saya nggak heran. Nih ya teman-teman. Ya nih saya tunjukkan lagi nih ya. Ini nih ya Tuhannya Yesaya nih, Tuhannya Yesaya. Tuhannya Hosea, Tuhannya Yesaya. Ya. Aku ini Allah dan aku bukan manusia. Tuh ya. Terus kenapa Anda menyembah manusia? Jadi abang yakin kalau bahwasannya Yesus itu manusia? Ya memang manusia biasa dia, Bang. Manusia biasa. Iya, manusia biasa dia utusan Tuhan. Atas dasar apa?
Ada atas dasar kitab Anda sendiri, Yesus itu hamba Tuhan. Mau Terus? tahu ayatnya? Coba bisa disipilkan. Oh, bisa disepilkan, baik ya. Anda yang baca ya. Oke. Bacain. Yesus Matius hamba 12 Tuhan. nih. Nah, Yesus hamba Tuhan atau Tuhan nih? Dia itu Tuhan, Bang. Dia memang Ini Yesus. tertulis kitab Anda. Dia Kok masing-masing ngotot kitab Anda menuliskan Yesus hamba Tuhan, Anda masih ngotot aja dia Tuhan. Apa coba kitab Anda sendiri menuliskan dia hamba Tuhan, lalu Anda bilang dia Tuhan? Anda ini melawan kitabnya sendiri. Gimana? Coba ngomong, silakan. Mana suaranya? Nggak ada, nggak ada. Hilang suaranya, pusing dah. Aku bilang, Hah? abang sendiri yang kurang mencerna dari isi ayat Alkitab tersebut. Bukan kurang mencerna, Anda yang tidak baca. Yesus itu punya Tuhan. Yesus itu adalah hamba Tuhan. Anda ini mau ikut Yesus atau mau ikut gereja Anda? Silakan. Mau macam mana Anda ini? Loh, saya ikut Yesus karena saya Baik. Saya mau kalau Anda mengaku pengikut Yesus, ya, saya mau cek apakah betul Anda mengikuti Yesus. Yesus menyembah Allah. Anda menyembah siapa? Yesus tidak ada menyembah Allah. Ya elah. Dia adalah Allah itu sendiri. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ya udah, nih baca lagi. Saya tampilin lagi ayatnya. Yesus menyembah, ya. Aduh. Nah, toh. Ntar, saya bukain dulu nih. Tuh. Ini kata Yesus ya, tulisan merah. Kamu menyembah. Kami menyembah apa yang kami kenal. Siapa yang disembah Yesus? Siapa yang disembah Yesus? Dia yang menyembah yaitu roh yang. Ya elah bang, kami menyembah. Kata Yesus dia menyembah bang. Itu bukan dia yang berkata itu. Ini Yesus berkata, tulisan merah ini Anda tahu nggak? Ini perkataan Yesus, tulisan merah ini. Yesus menyembah, kami menyembah. Ajaran dia untuk kami. Kami menyembah, kata Yesus. Jadi siapa yang disembah Yesus? Makanya Yesus menyuruh menyembah Allah. Anda menyembah siapa? Sekarang saya tanya. Saya menyembah Tuhan saya. Ya, Tuhan Anda siapa? Tuhan saya Yesus Kristus. Loh, padahal kata Yesus tadi disuruh menyembah Allah, bukan menyembah dirinya. Kayak gimana? Katanya pengikut Yesus, tapi kok malah melawan Yesus? Loh, saya tidak ada melawan Yesus. Memang seperti itu. Sekarang Yesus menyuruh sembahlah Allah. Anda ikut nggak? Yesus tidak ada menyuruh saya untuk menyembah Allahnya, Abang. Ya udah, baik, baca lagi kitab Anda ya. Saya tampilkan terus ya. Kuat kali doktrin gerejanya ya, doktrin gerejanya kuat kali. Ini baca kitab Anda lagi nih ya. Apa yang disuruh Yesus untuk disembah nih? Nah, Anda baca. Anda aja yang baca, jangan saya. Oke?
Coba. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Akulah tertulis, Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." ada Yesus menyuruh menyembah dirinya? Nggak ada kan? Iya, karena di Tuhan Allah Disuruh itu Dia, Bang. disuruh Yesus menyembah apa? Dia, Bang. Karena Tuhan Allah itu Dia. Karena Dia Ngaco lagi. karena Dia sudah turun ke bumi menjadi manusia. Ngaco lagi. Nggak ada Yesus ngajarin kayak gitu, nggak ada. Nggak ada Yesus ngajarin kayak gitu. Tidak ada. Turun ke bumi untuk memberitahu firman Tuhan yang yaitu Tidak ada Yesus ngajarin kayak gitu, nggak ada, Bang. Nggak ada. Tidak ada Yesus mengaku dirinya berasal. Nggak ada. Dari mana ajaran itu? Gak ajaran pendeta Anda itu. Bukan ajaran Yesus. Ajaran pendeta Anda. Sudah saya bilang berkali-kali. Ajaran Yesus bukan ajaran pendeta. Ajaran Yesus bukan ajaran gereja. Beda ajaran Yesus dengan ajaran gereja. Gitu. Lalu abang mau percaya mana? Mari kita percaya Yesus. Ngapain percaya gereja dengan pendeta? Terus aku bisa mau bertanya, Bang. Silakan. Saya mau bertanya satu aja sama Bang. 10 nggak apa-apa, Bang. Saya layani. Mengapa, mohon maaf aja nih Bang ya, saya cuma mau bertanya dan saya mau tahu juga. Kenapa orang kita Muslim sangat tidak menyukai orang Kristen? Oh, baik. Begini. Sebenarnya Muslim itu bukan tidak menyukai, Bang. Bukan. Muslim itu malah melindungi terhadap orang Kristen. Buktinya di Indonesia ini mayoritas adalah Muslim, Kristen minoritas. Tetapi Kristen masih bisa hidup di mayoritas Muslim. Kami pun memandang orang Kristen itu ada dua. Yang tidak memusuhi Islam. Nah, orang Kristen yang tidak memusuhi Islam ini maka harus dilindungi oleh umat Islam. Tapi orang Kristen, ada satu lagi. Ada satu lagi. Bentar, orang Kristen yang tidak memusuhi Islam itu yang seperti apa? Kayak gini. Kalau dia tidak mau tahu tentang urusan agama Islam, terus dia taunya cuma beribadah ke gereja tanpa mengganggu umat Islam, maka orang tersebut harus dilindungi. Terus saya mau tanya. Ada juga satu lagi. Ada juga orang Kristen yang memusuhi agama Islam. Nah, orang Kristen yang tipikal kayak gini, ini bukan harus dilindungi, tapi harus dibasmi. Gitu, Bang. Gini, Bang. Kalau memang seperti itu kan, Bang. Contoh. Saya sudah banyak ya mendengar, bukan hanya 1, 2 sampai 10 orang, bukan. Hampir setiap orang Muslim yang saya temui, baik itu di dunia nyata maupun itu di sosial media, saya menemuinya mereka pada membenci saya. Itu dulu ya. Kenapa? Alasannya? Alasannya karena saya itu non Muslim, ya kan? Non Muslim. Nah, jadi saya berkata seperti begini. Ngarang abang lah. Kalau saya dari kecil nggak pernah diajarkan untuk membenci, itu nggak pernah.
Iya, itu ajaran orang abang ini. Berarti Maksudnya oknum itu bang, yang bukan ajaran. orang-orang abang aja. Itu Kebanyakan artinya orang itu oknum, bukan ajarannya bang. mau oknum tapi udah hampir rata bang. Mulai dari yang seusia saya, yang di atas dari saya lagi pada seperti itu. Mulai dari anak-anak pun seperti itu. Nah, mereka pada bilang seperti ini, bahwasannya Tuhan mereka adalah seperti ini. Tuhan kami adalah benar-benar Tuhan gitu katanya. Itulah Tuhan Allah kami adalah Tuhan yang sesungguhnya. Lalu saya berpikir seperti ini, apabila Allah kalian adalah Tuhan, apakah Tuhan itu mengajarkan kalian membenci saya? Hampir setiap non-muslim dimusuhi, tidak ditemat. Apa seperti itu ajaran Tuhan? Iya, apa seperti itu Baik ajaran bang, Tuhan? bang, itu juga terjadi di kampung saya waktu saya kecil dulu. Teman saya sekolah, ya, yang sekolahnya itu di Katolik. Dia selalu dibully dan dibenci oleh anak-anak Kristen karena dia sendiri yang Islam. Juga dikatakan kepada mereka, kamu orang Islam, ngapain kamu sekolah di tempat Kristen? Dibully juga, dibenci juga. Tapi enggak, Apakah Bang. begitu ajaran Kristen? Saya enggak tinggal di tempat yang satu Kristen. Enggak hanya Makanya saya. itu oknum, bukan ajaran namanya. Nah, baik pun Artinya itu di bukan sosial ajaran. media, Bang, baik pun itu di sosial media pasti ada seperti begitu. Nah, jadi saya tanya, Kalau oknum apakah itu memang di semua itu agama ajaran ada. Tuhan? Kalau oknum itu bang, di semua agama Membenci ada sama bang. manusia, membenci sama agama, Bang, kalaunya oknum itu ada di semua agama. Jadi kita tidak bisa menolak ukurannya itu. Kita mengukurnya itu dari seperti cerita Anda. Karena cerita Anda itu juga ada pernah saya alami sewaktu saya kecil di tempat saya. ya. Jadi kayak gitu. Apakah saya harus katakan itu adalah ajaran Kristen? Enggak. Enggak, pahami Anda oknum Tapi, Bang, beragama sesuai. dengan ajaran agama. Tidak sesuai dengan perkataannya bahwasanya Tuhan Allah kalian adalah Tuhan dengan perbuatan kalian. Kebanyakan Itu kan coba anak-anak yang dibully tadi di tempat saya tadi, teman saya tadi, apakah sesuai dengan perkataan ajarannya kasih? ya kita lihat-lihat juga dari sifat Kan itu anaknya, dari nggak sifat bisa. Dari Itu sifat anaknya. itu bukan dari ajaran, bukan. Nggak bisa. Artinya Anda tidak bisa mengukur tolak ukur ajaran agama orang itu dari oknumnya, tapi dari ajaran kitabnya. Itu. Lalu Baca kitabnya. oke. Sebelum keluar aku bangnya udah malam juga, cukup malam. Aku mau kasih pesan dari seseorang buat abang. Apa kata dia? Kata dia, kenapa abang blokir dia? Ya, dari akun abang, semua akun abang. Oh, berarti abang kemakan hoax dia. Nggak kemakan hoax, memang nyata bang, dari segala apa yang dia sampaikan ke setiap perdebat-debat. Enggak pernah nyata. Enggak pernah saya blokir akun Edis, enggak pernah. Malah saya menunggu Edis sudah 1 bulan untuk DM saya agar dia bisa debat offline dengan saya, jangan online lagi. Karena online dia sudah 4 kali kabur. Ya, makanya saya bilang sama Edis, kita debat offline di rumah Edis. Udah 1 bulan tidak ada jawaban, meninggal dia 1 bulan.
Lalu kalau dia kalau dia mengatakan saya memblokir akun dia, akun saya banyak, dia bisa DM saya di akun saya yang manapun, nomor WA saya pun dia punya, ngapain coba? Gini bang, Mau aja Anda itu kemakan hoaxnya Edis itu, mau aja gitu ya? Kenapa harus offline? Kita harus sportif dong, sportif, nggak usah. Ya iya, kita nggak kan perlu masalahnya kan. gini. Kenapa harus offline? Karena dia 4 kali kabur, 4 kali, bayangkan. Nggak mau lagi saya sampai 5 kali, nanti nggak selesai tema yang dibahas. Udah 4 kali. Jadi debat offline aja, biar nggak lari-larian. Kalau sepanjang saya menonton sih bang, dia belum ada kabur. Mungkin. Nah, coba Anda lihat rekaman-rekamannya. Berapa kali saya di-kick, berapa kali dia kabur. Tuh banyak piti-pitinya. Tapi Di YouTube saya pun ada video durasi fullnya. Silakan Anda lihat di YouTube saya. apa namanya itu? Yusuf PI Reaction tuh. Cari aja video-video dengan Edis. Siapa yang kabur? Kena semua Edis. Dipikirnya saya nggak ngerekam gitu. Hah? Wah, suaranya jadi minoritas ini, suara. Suaranya jadi minoritas. Kenapa jadi minoritas? Hilang pula suaranya. Ya, gini aja ya, Anda sampaikan ke Edis nanti ya, pesan Yusuf sama Edis, Dis, ayolah jabanin tantangan Yusuf, bilang kayak gitu. Dia mau debat offline di rumahmu, Dis. Jabanin lah, di mana harga dirimu diinjak-injak Yusuf kayak gitu, bilang ya. Bilang sudah sebulan kita nunggu nih ya, kalau untuk masalah keamanan kita yang biayai, yang penting debatnya offline di rumah dia. Kalau dia takut juga di rumah dia, di markas TNI boleh. Apa pula? Nabi apa? Hilang pula suaranya. Kenapa orang abang itu selalu gimana ya? Ibaratnya berseru-seru kepadanya. Berseru-seru itu bersolawat. Solawat itu gunanya untuk saya sendiri, bukan untuk Nabi. Kalau saya bersolawat ya, kebaikan akan datang kepada saya ya, karena itu ada dalilnya dalam Quran. Terus nanti di akhirat akan ada syafaat dari Nabi gitu, jika kita bersolawat kepadanya. Jadi bukan untuk Nabi, untuk saya sendiri itu. Terus berselawat dengan orang yang sudah apa? Suaranya minoritas dah ini. Apakah bersolawat dengan orang yang sudah meninggal itu dibenarkan ya? Jangan kau sangka orang yang berjihad di jalan Allah itu dia mati, padahal dia hidup di sisi Allah dengan mendapatkan rezeki. Kata siapa? Mati. Kata siapa? Kan tadi cuma jasadnya doang dikubur itu. Orang-orangnya hidup di sisi Allah. Apakah dia sudah mati? Abang bilang sudah, ya kan? Ya jasadnya kullu nafsin dha'iqatul maut, jasad pasti mati. Ya, makanya aku bilang sama abang, apakah di agama abang dibenarkan bersolawat dengan orang yang sudah mati? Dia hidup di sisi Allah. Dia meminta di Rafiqul A'la.
di tempat yang tertinggi. Jadi kekasih Tuhan, kekasih Allah itu jangan disangka dia mati, jasadnya doang dia mati, tapi ruhnya, hakikatnya dia tidak mati, dia hidup di sisi Allah dengan mendapat rezeki. Gitu. Oke lah Bang, makasih sudah membuat saya tahu yang saya. Baiklah, ya semoga mau belajar gitu ya, jangan lagi kemakan hoaxnya Edis gitu. Silakan naik ya.